banyak sekali untuk petani itu rata-rata menabur pupuk kandang di lahan itu tanpa difermentasi. Fungsi fermentasi itu apa toh? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fermentasi itu sangat diperlukan ya untuk para petani, yang mana apabila petani itu membuang untuk pupuk organik ya, pupuk organik baik itu kotoran hewan ataupun kompos. Kompos itu mungkin dari daun-daun ya, dedaunan yang dibuang di lahan. Itu tentunya butuh sekali yang namanya istilahnya itu fermentasi. Fermentasi itu fungsinya apa? Ya, ini ialah menguraikan dari unsur-unsur yang ada di dalam kompos. Makanya ini penting sekali untuk bakteri pengurai, yakni Lactobacillus. Kalau yang di pasaran itu biasanya kita menggunakan ini ya, E4 botol ini, karena ini ialah isinya bakteri Lactobacillus. Tujuannya bakteri Lactobacillus yakni untuk menguraikan kotoran-kotoran hewan ataupun kompos yang ada. Ini seperti itu tadi disemprot ya, disemprot tadi itu, yakni dibasahi dengan adanya air dan molase ya, molase untuk E4 sama air nanti untuk dibasahi. Nah, ini proses-proses fermentasi itu amat sangat diperlukan. Karena apa? Pupuk-pupuk yang ada di kandang, baik itu pun yang usianya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, itu belum tentu, sebenarnya belum tentu kalau pupuk itu sudah terurai ya, terurai ya, sehingga pupuk-pupuk yang lama itu mungkin secara waktu itu lebih baik ya, lebih baik. Tapi untuk pupuk yang baru pun ini itu asal nanti difermentasi, itu unsur-unsur yang ada di dalam pupuk itu pun juga bisa terurai, sehingga kalau sudah terurai semua baru yang namanya bisa diserap oleh tanaman kan itu. Dan justru karena belum adanya fermentasi itu biasanya justru akan bahaya terhadap tanaman, karena biasanya kalau pupuknya masih, apalagi yang pupuk masih baru ya, ditaruh di lahan itu secara otomatis tanaman itu akan mati. Nah, pupuk yang lama biasanya itu sudah tidak bisa membuat tanaman itu mati. Cuman ya itu tadi, untuk bakterinya sebenarnya masih banyak yang belum terurai, sehingga di tanah sendiri itu kemungkinan unsur hara itu sebenarnya sudah cukup sangat banyak. Nah, apabila kita tambahi lagi tentunya hasilnya akan maksimal, dengan catatan yakni untuk terurai. Ya, ini kita lakukan fermentasi pupuk ya, ini di lahan yang ada di Gemolong untuk lahan adik saya. Nah, ini komposisinya sama, kemarin kita pakai kotoran sapi. Terus yang di sini ini ada kotoran ayam, termasuk yang saya duduki ini dari ayam negeri ya, ayam negeri yang sudah campur sama sekam. Nah, itu coba kita fermentasi, dan di sana masih ada beberapa ayam negeri. Ini yang dimasukkan di sini ini untuk kohenya dari sapi 5 truk ya, 5 truk. Untuk ayam kalau tidak keliru kemarin itu 3 truk apa 2 truk ya gitu. Terus untuk sekam sendiri masih ditambahin lagi. Ya, ini komposisi yang wajar, yang lazim kita gunakan. Nah, ini jangan heran kalau kita memberikan pupuk dalam lahan 1 hektar ini sekitar 30 ton, itu jangan heran ya. Karena pupuknya pun juga mungkin ada yang pupuk kering tidak sampai 30 ton. Tapi untuk yang basah ya kita ada sampai dengan 30 ton, karena untuk 1 truk sendiri itu rata-rata sekitar 7 kubik ya, 7 ton lah rata-rata. Nah, ini tinggal ngalikan, kalau kita kalikan 5, 7 kali 5. Nah, ini pupuk-pupuk yang harus dimaksimalkan ya. Ini penting sekali untuk petani, baik penanaman dari tanaman apapun. Yang jelas pupuk fermentasi sangat diperlukan. Caranya fermentasi gampang, yakni dicampur dengan adanya molase. Ini ukuran molase yang 1 botol tadi itu. Nah, ini
Kalau aturan pakainya ini bisa muat untuk memfermentasi 1 ton ya, 1 ton kohi. Nah, biasanya dalam 1 truk itu, 1 truk 1 gundukan, karena biasanya kita pisah-pisah ya. Kalau kita sendiri, saya sendiri melakukan fermentasi, biasanya saya pisah-pisah untuk sudut-sudut kita bagi. Nah, kebetulan ini lahannya itu lahan 1 hektar, cuman masih ditanami jagung, sehingga fokusnya untuk penanaman porang masih satu tempat ini yang buat fermentasi. Ini 1 ton untuk 1 botol kayak gini. Biasanya kalau 1 truk kita kasihnya itu ya estimasi, berarti kalau itu 1 truk 7 ton ya berarti 7 botol. Biasanya kalau saya kasih antara 7 botol sampai 10 botol ya. Karena ini semakin banyak kita kasih ya, semakin banyak kita kasih bakteri Lactobacillus di sini, bakteri pengurai, itu akan mempercepat ya prosesnya semakin banyak. Tapi jangan lupa untuk makanannya, molasenya, glukosanya atau air tetes tebu atau air gula itu juga disertakan. Nah, di sini banyak sekali yang kadang fermentasi kok belum jadi, itu berarti kan secara otomatis untuk bakterinya kurang banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Fungsi dari pupuk yang difermentasi itu selain sudah terurai yang sudah bisa diserap tanaman, secara otomatis juga akan menjaga pH tanah ya. Untuk pH tanah, karena bakteri yang ada di dalam tanah nanti, setelah bakteri itu kita taruh di pupuk, begitu kita campur di tanah, secara otomatis bakterinya pun juga akan menjalar ke tanah. Itu pun akan mengurai tanah-tanah yang dulu yang belum terurai, itu akan semakin baik. Secara otomatis ya tanahnya nanti menjadi poros, tanahnya bisa mengikat air sehingga tanaman itu menjadi subur. Mungkin dari saya cukup itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.